warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Perkenalkan, nama saya Safina Nasyafida dari Prodi PG PAUD Angkatan 24. Nah, di sini kita akan mewawancarai Kakak Safina terkait fenomena meningkatnya minat kajian Islam yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan di kalangan generasi muda di tahun 2025. Beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan untuk Kakak Safina yaitu yang pertama itu, bagaimana pandangan Kak Safina sebagai mahasiswa terhadap penggunaan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam nih Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi sebagai seorang mahasiswa, memang penggunaan AI sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ada poin negatif dan positifnya. Untuk poin positifnya yaitu kita bisa mempertambah kualitas hidup, terus kita juga bisa menyebarkan ilmu-ilmu agama sebagai dakwah digital atau bisa dengan cara yang lainnya. Untuk poin negatifnya itu ada penyalahgunaan atau berlebihan terhadap penggunaan AI sehingga membuat anak-anak mahasiswa menjadi lalai dan ketergantungan, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya yang detail sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan kepada rekan saya. untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak Safina, apa saja sih prinsip etika Islam yang harus dijaga saat menggunakan teknologi AI? Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu etikanya ada tauhid dan amanah. Jadi etika tauhid itu kita meyakini bahwa AI itu hanyalah alat, bukan sebagai pedoman yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak buruk atau kita ketergantungan dengan AI tersebut. Selanjutnya untuk amanah sendiri, kita melakukan AI itu yang sebaik aja gitu loh. Jadi nggak usah kayak semisal kita plagiasi atau menyebarkan informasi yang palsu. Hoax ya, kurang lebih. Baik. Untuk pertanyaan ketiga yaitu ada bagaimana cara Kakak Safina memastikan bahwa penggunaan AI dalam aktivitas akademik tetap sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Gimana Kak? Nah, untuk selanjutnya itu saya sendiri sangat menjunjung nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, terutama dalam penggunaan teknologi AI ini, seperti tidak adanya kecurangan atau penggunaan seperti tabayun atau memvalidasi informasi-informasi yang kita dapat lalu dikaitkan dengan sumber-sumber yang terpercaya seperti Al-Quran, terus hadis, lalu bisa dari kitab-kitab lainnya juga, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana AI dapat membantu Kak Safina dalam belajar sekaligus memperkuat pemahaman tentang ajaran Islam? Dari saya sendiri yaitu pemanfaatan AI menyusun materi dakwah yang ringkas, menarik, dan sesuai dengan target audiens digital. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke Kak, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana sikap Kak Safina terhadap potensi penyalahgunaan AI dan bagaimana sebaiknya mahasiswa merespon hal ini secara etis? Saya sendiri bersikap kritis terhadap penggunaan AI. Lalu untuk peran mahasiswa tersendiri secara etis itu harus berupa aksi yang nyata untuk menyeimbangkan inovasi dan teknologi dengan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku. Nah, terima kasih Kak Safina untuk telah menjadi narasumber pada wawancara kita kali ini dengan jawaban yang sangat memuaskan ya Kak. Nah, untuk selanjutnya kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini mendapatkan tugas untuk mewawancarai
fenomena terkait meningkatnya minat kajian Islam yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan di kalangan generasi muda tahun 2025. Nah, jadi bagaimana pandangan Anda sebagai mahasiswa terhadap penggunaan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks nilai-nilai agama Islam? Oke, menurut saya penggunaan AI ini sangat membantu ya. Kita tidak boleh naif terhadap perkembangan teknologi yang ada. Dimana AI ini memang sangat bisa membantu kalangan mahasiswa ataupun siapapun yang akan mencari informasi seperti itu. Nah, untuk dalam pandangan Islam ya, untuk pandangan Islam tuh menurut saya bagaimana AI ini bisa digunakan dengan tanggung jawab yang ada. Seperti kita tahu, kita tidak boleh serta-merta mencari informasi di AI dan saklek menerima itu dengan mentah-mentah seperti itu. Kita juga harus bertanggung jawab dalam penggunaannya seperti itu. Dan menurut Anda, apa saja sih prinsip etika Islam yang harus dijaga saat menggunakan teknologi AI ini? Oke, prinsip etika Islam ya, dimana kembali lagi tanggung jawab tadi, dan juga kita bisa dari tanggung jawab itu kita bisa memecahkan kita kan otomatis ada AI yang langsung bersumber dari artikel atau apa-apa itu. Nah, kita tidak boleh melupakan hak cipta seperti itu. Itu tuh pasti kita tahu dimana harus mengambilnya itu dengan mengutip. Kita tidak boleh serta-merta seakan-akan itu pandangan dari kita pribadi atau hanya memasukkan seperti itu. Kita harus menggarisbawahi terkait hak cipta tersebut. Terima kasih. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa penggunaan AI dalam aktivitas tetap sesuai dengan aturan? Oke, saya masih terpaku dalam jawaban yaitu tidak plagiasi. Kita harus mengutip sumber-sumber yang relevan dan juga kita harus meng-cross-check di mana sumber itu tuh apakah memang ada atau tidak. Banyak kan AI yang menunjukkan ada jurnalnya, ada artikelnya, tapi ketika kita cek itu tidak ada, not found seperti itu, atau situsnya error atau bagaimana. Itu tuh mungkin karena AI-nya merasa dia bisa menjawab tapi tidak bisa memberikan sumbernya. Nah, kita juga harus cross-check itu, itu yang penting seperti itu. Dan juga kita tidak boleh melupakan, dimana ini kan untuk ajaran Islam ya, kita tidak boleh melupakan guru-guru kita seperti itu. Kita tidak boleh terlalu percaya dengan teknologi. Kita harus seleksi informasi dan juga menanyakan kembali apakah dengan literatur yang kita baca itu sesuai atau tidak dengan guru-guru atau role model yang kita punya. Bagaimana AI dapat membantu Anda dalam belajar sekaligus memperkuat pemahaman Anda tentang agama Islam? Oke, menurut saya tuh kita kan tahu ya kalau misal ajaran Islam tuh pasti berpacunya kepada Al-Quran ataupun kitabnya. Dimana bahasa di dalam itu tuh kadang kita tidak begitu memahami atau mengerti karena bahasanya tinggi-tinggi. Nah, saya pribadi penggunaan AI ini saya manfaatkan agar AI ini tidak serta-merta memperbudak manusia. Jadi kita yang harus mengontrol AI-nya. Saya akan memberikan referensi, ada kitab ini, tapi coba jelaskan lebih mendalam atau secara sederhana seperti itu. Jadi kita paham apa yang di dalamnya, tapi kita juga tidak serta-merta tidak dengan sumber yang acak-acak gitu, atau tidak yang sumber yang asal-asalan seperti itu. Ya. Saya yang di sekitar saya aja ya, memanipulasinya tuh mungkin dalam ini, kayak contohnya ada jurnal yang harusnya itu tuh 5 tahun referensi terakhir, 5 tahun terakhir. Ya mungkin mahasiswa ini banyak yang susah banget cari referensi yang terbaru seperti itu. Aku manipulasi aja. Nah, itu tuh kita harus adanya edukasi bersama atau diskusi bersama dengan sesama mahasiswa terkait penggunaan AI yang aman seperti itu. Dan juga kita gencarkan bahwa AI ini sangat membantu, tapi baiknya kita juga punya kontrol diri terhadap AI seperti itu. Perkenalkan, nama saya Renia Sitri Mardiana dengan nomor NIM 2401080091 dari Prodi PG PAUD. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Noviana dengan NIM 2401080109. Aku dari Prodi PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Vada Sara Asi Asfat dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kepada bagaimana pandangan Anda sebagai mahasiswa terhadap penggunaan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam? Kalau menurutku ya, penggunaan AI
AI itu mempermudah banget dari segala aspek sih. Cuma karena itu suatu kemudahan buat kita dan kita terkadang apa-apa kan tanya AI dulu. Nah, karena itu mempermudah, itu kita juga harus tanggung jawab sama apa yang ada di situ, apa yang kita cari gitu. Terus kita bisa nggak mempertanggungjawabkan jawaban dari AI-nya. Tapi kalau kemarin kata dosenku yang agama Islam, kalau tapi pelajaran agama Islam itu nggak bisa dipakai, nggak bisa kita nyari itu atau mempelajari itu lewat AI. Menurut Fahada, apa saja prinsip etika Islam yang harus dijaga saat menggunakan teknologi AI? Menurutku etika prinsip Islam tuh yang harus dijaga itu sih, terutama kejujuran sama tanggung jawab. Kan kadang kan lewat AI juga kan kita kan bisa nyebarin fitnah atau hoax tuh, kayak entah foto kita diedit atau apa. Nah, kayak kita tuh walaupun itu tuh mempermudah kita nggak boleh pakai itu buat hal-hal yang nggak seharusnya. Jadi yang paling harus juga tuh etika, jujur sama tanggung jawab, karena ya itu tadi yang ke nomor satu, kalau kita harus tanggung jawab sama apa yang kita lakukan gitu. Bagaimana cara Fahada memastikan bahwa pengguna AI dalam aktivitas akademik tetap sesuai dengan ajaran Islam? Supaya tetap sesuai sama ajaran Islam tuh, karena Islam kan ngajarnya baik-baik, jadi tuh supaya tetap sesuai, kalau menurutku tuh ini kan memastikan bahwa penggunaan AI dalam aktivitas akademik tetap sesuai ya. Nah, jadi tuh kita cuma jadiin itu sebagai apa ya, kayak sumber belajar, tapi bukan sumber yang utama gitu. Kayak misal nanti dia ngasih jawaban kan, nah kita tuh harus cari tahu jawaban itu lebih. Kayak misalnya aku mau cari tahu tentang pandangan tentang, misalnya tentang gimana sih pandanganmu tentang pengembangan kurikulum, misal kayak gitu kan. Nah nanti kan banyak tuh jawabannya. Nah itu aku nyari tahu referensi lebih lewat lewat platform lain, kayak aku nyari artikel-artikel lewat Google Scholar, terus kayak nyari tahu lewat teman-teman yang mungkin lebih tahu juga. Jadi kayak supaya tetap sesuai ya kayak gitu. Jadi kita enggak sepenuhnya bergantung ke AI dan enggak ngelakuin itu buat hal-hal yang curang, kayak mencontek juga sih, kayak entah mencontek atau plagiarisme semua kalimat dari AI-nya kayak gitu. Bagaimana AI dapat membantu Anda dalam belajar sekaligus memperkuat pemahaman Anda tentang ajaran Islam? Kalau kemarin aku udah praktek sendiri nih, yang aku tuh disuruh nyari tentang pendapat Al-Quran tentang prodiku, tentang PG PAUD kan. Nah kan kalau kita Google kan sekarang ada AI cerdas. Nah, jadi aku cari itu, kan muncul tuh surat-suratnya. Nah tapi ini bener nggak sih? Jadi buat nyari tahu nilai agama Islam lebih itu kan, karena itu cuma ngasihnya kan kita sepatah doang. Jadinya aku terus cari tafsir cuma surat yang muncul di rekomendasi AI-nya itu. Jadi kayak sebenarnya bisa juga sih AI membantu pengetahuan kita tentang Islam, cuma ya emang nggak bisa jadiin patokan juga. Kayak kita harus cari tahu lewat sumber-sumber kayak tafsir, dan kalau misalnya kita punya guru juga mungkin kita tanya ke gurunya itu. Bagaimana sikap Anda terhadap potensi penyalahgunaan AI, dan bagaimana sebaiknya mahasiswa merespon hal ini secara etis? Sikapnya kita terhadap penggunaan AI itu kita harus kritis kan. Kadang kan itu kan kita harus bisa membedakan apakah itu nyata atau itu AI. Kayak AI kan tadi kan bisa digunakan untuk hal yang negatif nih, kayak penyebaran hoax, terus kayak entah kita mengedit foto jadi yang nggak senonoh gitu. Terus untuk yang buruk-buruk tuh dia cuma sebanyak gitu loh. Nah sedangkan kita sebagai mahasiswa itu tuh harus bisa kritis apakah itu tuh benar atau enggak. Terus kayak jangan terus mudah hanyut sama informasi yang disebarkan gitu loh. Jadi kayak kita harus bisa menyikapi itu dengan bijak supaya enggak ikut termakan itu fitnahnya atau hoaxnya dari AI itu kayak gitu.